setiap keadaan kami, dan Allah memahami setiap keadaan kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, tidak ada yang bisa kami lakukan tanpa Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau berkehendak malam hari ini dan menolong kami semua, dan hamba-Mu yang akan berbagi firman Tuhan, sharing firman Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu membentangkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kepada Pastor Giri yang sudah memberkati kita melalui pujian malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan selalu dipakai dalam pelayanan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita malam hari ini saya akan memberikan renungan bagi kita adalah hidup di dalam pemulihan. Nah Bapak Ibu, banyak dari antara kita pasti mau dipulihkan, bukan? Mau ditolong oleh Tuhan, mau dilawat oleh Tuhan. Ketika kehidupan kita ada di dalam jatuh, mungkin jatuh bangun. Tapi jangan sampai nyanyiannya, jatuh bangun aku mengejarmu, namun dirimu tak mau mengerti, ya kan? Ku bawakan segelas air, ya kan? Ku bawakan segelas cinta masuk. Nah Bapak Ibu ini dikasihi Tuhan, banyak orang jatuh bangun dalam menjalankan kehidupan ini. Dan saya percaya kita pun pernah mengalaminya, kita pasti pernah mengalami jatuh bangun. Baik itu dalam pelayanan, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam segala apa yang kita lakukan, mungkin kita pernah mengalami jatuh bangun. Nah, kita akan belajar satu tokoh malam hari ini, yaitu Ayub. Ayub sangat luar biasa ketika kita membaca Alkitab. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau Tuhan mau mendidik kita, jangan mencoba memaksa kehendak sendiri. Manusia tidak akan pernah menemukan Tuhan ketika di dalam diri manusia itu masih terpatri kesombongan. Karena hanya orang-orang yang rendah hati yang mampu menemukan jalan-jalannya Tuhan dalam hidupnya. Hanya orang-orang yang mau diproses oleh Tuhan. Karena terkadang kita hidup, kita nggak mau proses. Kita maunya saja protes terus. Jadi mari kita memperbanyak menikmati prosesnya Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mendasarkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita melihat Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6. Dipastikan kita punya Alkitab ya Bapak Ibu ya. Saya yakinlah Bapak Ibu pasti punya. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancangan-Mu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ayub ini kalau kita melihat Ayub pasal 1, dia adalah orang yang benar di mata Tuhan. Dia adalah orang yang saleh di mata Tuhan. Dia adalah orang jujur. Ayub ini seorang pribadi yang jujur. Saya percaya di akhir zaman ini kemungkinan besar mencari orang jujur itu susah. Benar ya Bapak Ibu ya? Yang ada di dalam ruang Zoom ini. Mencari orang jujur itu susah. Tapi Tuhan menemukan Ayub dalam keadaan benar, saleh, dan jujur. Secara manusia,
kok begitu banget ya? Rasanya udah jujur, rasanya udah saleh, rasanya udah benar di mata Tuhan. Kalau anak-anaknya pesta, dia datang kepada Tuhan, dia bawa korban kepada Tuhan. Lalu kenapa Ayub bisa sampai menderita kalau kita bisa melihat Alkitab? Allah itu adalah pribadi yang menyayangi kita, bukan? Allah itu pribadi yang mengasihi kita. Kasih Allah itu bisa dinyatakan dalam keadaan apapun. Berbeda dengan kasih kita. Kasih kita itu kepada siapa kita senang. Kita mau berteman. Tapi kalau kita sudah, kasihnya sudah mulai pudar, jangankan berteman, save nomor WA saja blokir. Anak-anak Tuhan memang heran juga kita. Sebagai anak Tuhan, harusnya kita mencerminkan kasih kita. Supaya kita bisa saling memperlengkapi. Sebab Alkitab mencatat juga bahwa manusia itu menajamkan manusia. Besi menajamkan besi. Jadi supaya kita itu makin tajam di dalam Tuhan, kita perlu sesama kita manusia. Jangan mudah baper. Ketika kita mudah baper, kita tidak akan mengalami pemulihan. Tahu mudah baper ya Bapak Ibu ya? Kalau anak-anak muda zaman sekarang pasti tahu lah ya, mudah baper. Nanti kalau itu Pak Giri ini kayaknya lebih cenderung nanti lebih menjelaskan, siapa tahu nanti Pak Giri khotbah. Jangan sampai menjadi orang Kristen yang mudah baper. Jangan bawa perasaan terus-menerus. Jangan bawa perasaan. Orang kayaknya ngomongin saya. Tuhan tidak akan memulihkan kita kalau kita terus-menerus baper. Tapi biarlah hidup kita itu menyenangkan hatinya Tuhan. Kita membuat sebuah pengakuan sama seperti yang dilakukan oleh Ayub ini. Ayub mengakui bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam hidupnya. Pertanyaannya, kalau tidak ada rencana Tuhan yang gagal, kenapa Ayub bisa menderita ya? Kenapa Ayub sengsara ya? Bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak baik, Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak peduli. Apa Tuhan membiarkan? Sama sekali tidak. Semua ada tujuan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan mendahului pekerjaan Tuhan. Karena banyak orang ketika dia mengalami masalah, dia mendahului waktunya Tuhan. Ayub, mungkin kalau kita melihat di pasal-pasal berikutnya, dia pernah melakukan kesalahan. Dia mengutuki hari kelahirannya. Dia berkata, mending aku tidak lahir, mending aku mati. Aku udah nggak sanggup, berarti itu jeritanya dah. Ayub, itu sebuah derita yang dialami, begitu dahsyatnya penderitaan yang dialami, sehingga dia berkata, mending saya tidak lahir, kalau saya hanya menikmati sakit ini. Tapi ketika dia mengerti rancangan Tuhan, maka di ayat yang kita baca, di pasal yang kita baca, di sana terjadi pertobatan spiritual kepada Ayub. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertobatan spiritual itu, memulihkan spiritual itu penting dalam kehidupan kita. Di mana dia mulai menggali kehidupannya. Dia mulai mengatakan bahwa iya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Tuhan. Orang yang mau dipulihkan harus mengalami Tuhan. Jangan hanya sebatas menjadi KTP Kristen, tapi kita tidak pernah mengalami Tuhan. Kita tidak pernah mengalami suasana surga. Bukankah doa Bapa kami mengatakan, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti surga. Bagaimana mungkin datang kerajaan Tuhan, sedangkan kita tidak mengenal Tuhan? Jangan sampai kita hanya beragama. Nanti di surga saya percaya nggak ditanya bawa KTP enggak. Atau ditanya, nanti di surga ada malaikat gitu ya, KTP-mu apa? Tidak mungkin ditanya di surga. Yang surga lihat, gimana hidup lu? Hidup lu bener nggak? Sudah ngelakuin nggak firman Tuhan? Hari Minggu ibadah, tapi kayaknya lu nggak pernah hargai gua deh. Sorry ya, saya pakai bahasa ini. Lu kayaknya ngejum setiap hari,
ikut Zoom, tapi lu kayaknya nggak pernah punya hati ke gua. Contohnya begitu. Itu anak-anak Jakarta biasanya. Kayaknya lu nggak pernah punya perasaan sama gua. Lu datang hanya untuk absen saja di gereja. Lu datang hanya untuk melihat pengkhotbahnya saja. Ya kan? Jangan sampai Tuhan gitu ya, ngomong sama kita begitu. Berarti perjuangan kita, tapi setidaknya kita ibadah dulu. Karena iman itu timbul dari pendengar. Pendengaran akan firman Tuhan, bukan pendengaran gosip. Iman tidak pernah timbul ketika gosip terus yang kita dengar. Kita tidak akan dipulihkan kalau gosip terus yang kita dengar. Tapi terkadang gosip lebih asik dibandingkan dengan firman Tuhan. Karena apa? Karena hatimu tidak pernah mencintai firman Tuhan. Kalau hati Bapak Ibu Saudara dan saya mencintai firman Tuhan, maka Anda akan memberikan perhatian khusus kepada firman Allah. Ayo mengatakan di ayatnya yang kelima. Hanya dari kata pendeta saja aku mendengarnya. Hanya dari kata penginjil saja aku mendengarnya. Bukankah kita seperti itu ya? Saya tidak menghakimi kita. Mari kita koreksi diri kita. Jangan sampai kita hanya mendengarkan dari kata pendeta. Jangan sampai kita hanya mendengarkan dari media sosial. Wih, kerennya jadi Kristen itu keren. Tapi nggak pernah tuh punya hati untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih. Makanya ada satu pujian yang mungkin Bapak Ibu juga udah lama pujian. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Itu yang harusnya menjadi kerinduan kita, supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Bapak Ibu ini dikasih Tuhan, banyak orang mengatakan aku kenal dia. Tapi belum tentu. Kalau Bapak Ibu berkata kepada saya, aku kenal Pak Efrian. Ya, Anda kenal saya, Anda kenal nama saya. Tetapi Anda tidak pernah mengetahui kepribadian saya seperti apa, kehidupan saya sehari-hari seperti apa. Jangan kita menjadi sok kenal deh dengan Tuhan. Sok akrab dengan Tuhan. Jangan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus mengalami pertobatan spiritual. Sehingga kita bisa mengerti apa kehendaknya Tuhan. Sehingga kita mampu berkata bahwa jalan-jalan Tuhan itu adalah jalan-jalan damai sejahtera. Jalan-jalannya Tuhan itu lebih tinggi dari langit dan bumi. Kalau Bapak Ibu pernah ukur tinggi langit dan bumi, baru Anda mengatakan, wah, so akrab kita dengan Tuhan. Banyak orang kan akhir-akhir ini so akrab. Ketika butuh apa-apa, dia so akrab. Nah, Ayub dalam keadaan kondisi hidupnya bergumul, dia mengalami pertobatan. Dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengarnya. Tapi sekarang, mataku sendiri sudah mengalami. Mataku sendiri sudah melihatnya. Alamilah Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga perubahan kehidupan kita itu bukan berbalik 300 derajat, tetapi kita berbalik 180 derajat. Ini bisa enak. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjuang bersama-sama. Sampai Tuhan menemukan kita setia. Sampai Tuhan menemukan kita benar-benar setia sampai mati. Tanpa mendukakan Tuhan dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengenalan kita dengan Tuhan menentukan masa depan iman kita. Kalau kita nggak kenal Tuhan dengan benar, bagaimana kita mempunyai iman yang dahsyat di dalam Tuhan? Benar ya Bapak Ibu ya? Kalau saya ketemu dengan Ibu Nita Simarangker, palingan saya halo Bu. Kayaknya Ibu pernah ikut Zoom ya. Lalu saya tanya kepada Bapak Ibu malam ini, jangan sampai begini. Orang yang so akrab itu contoh, aku udah foto sama presiden. Foto sama presiden aja udah luar biasa, so akrab banget gitu ya. Tahu nggak makanannya presiden apa? Tahu nggak kesukaannya?
Orang yang akrab dengan Tuhan pasti dia tahu kesukaannya Tuhan. Apa kesukaannya Tuhan, Bapak Ibu? Jawab sendiri dalam hati Bapak Ibu. Alkitab mencatat bahwa makanan Tuhan, Yesus ketika ada di bumi melakukan firman Tuhan itu. Dan sampai kita hanya mendengar saja, masuk kanan keluar kiri, masuk kiri keluar kanan. Jadi tidak ada yang tertanam di dalam diri kita. Sehingga kita tidak mengalami pemulihan. Baik secara spiritual, secara jiwa kita dipulihkan, roh kita dipulihkan, sukacita kita dipulihkan. Kalau dulunya muka kita agak sedikit seram, kalau dulunya muka kita susah senyum, kalau dulunya hidup kita hancur, sekarang ketika kita mengenal Tuhan, kita bisa tersenyum dan merasa bahagia. Meskipun ada lagu, hati senang walau ku tak punya uang. Meskipun itu bohong ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada uang di dalam kantong celana juga pasti Bapak Ibu kan tergentik. Tapi biasanya kalau kita ada di dalam Tuhan, kita mempercayai bahwa Tuhan pasti mampu melakukan sesuatu. Kalau Tuhan membawa kita di titik itu, Tuhan bertanggung jawab dalam hidup kita Bapak Ibu ini kasih. Tuhan sangat bertanggung jawab dalam hidup Bapak Ibu, Saudara dan saya. Jadi alamilah pengenalanmu dengan Tuhan. Jangan hanya lihat cowok ganteng, pengalaman gantengnya. Tuhan Yesus lebih ganteng loh. Dia mengasihi Anda dan saya dengan luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengenal Tuhan. Seperti Ayub. Dia mengukuhkan imannya, dia mengokohkan imannya. Bahwa bukan hanya dari pendeta saja dia dengar sekarang. Dia sudah mengalami. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini Bapak Ibu? Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati. Tuhan mau bentuk hati kita. Emosi yang keluar Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa memahami ini pembentukan Tuhan gitu. Kita harus memaknai yang terjadi dalam hidup kita itu. Ini pembentukan Tuhan supaya hatiku ini menjadi murni gitu ya. Lalu ada lagi lagu pujian itu mungkin ya Bapak-bapak Ibu yang suka memimpin pujian. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Dicoba oleh Tuhan. Kena motornya serempet orang. Kurang ajar lo. Nggak tahu ini jalanan dan segala macam. Dari rumah nyanyinya. Nangis-nangis istri. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku. Memle. Baru begitu. Baru selesai doa diuji oleh istri. Iman langsung rontok. Tapi katanya Tuhan mau minta Tuhan uji. Ya kan? Namanya juga ujian. Pasti ada tantangan. Benar ya Bapak Ibu ya? Iya benar. Hebat juga itu lagu itu. Dinyanyikan. Selidiki hatiku dan batinku. Diselidiki Tuhan. Disetel Tuhan sedikit. Kita yang salah. Emosi kita. Banting piring. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenal Tuhan, kenal pekerjaannya. Iya. Kalau kita tanya sama Pak yang sudah punya anak, apakah kita membiarkan anak kita jatuh? Enggak mungkin. Apakah kita sayang kepada anak kita? Pukulan yang kita berikan kepada anak kita, apa sayang enggak? Sayang. Tapi mendidik dia supaya jangan sampai jatuh di dalam hal yang sama. Betul. Tuhan itu mendidik kita. Wah, nyanyi itu di gereja dengan musik yang nyari. Ayo Bapak Ibu sembah Tuhan. Ujilah aku. Pulang gereja. Yap. Wah. Tadi di gereja nyanyi. Dia minta sama Tuhan. Uji aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batin. Di tahu nomor selingkuhannya di dalam WA-nya. Ngamu-ngamu. Jadi mari kita hidup itu ya kita mau menyenangkan Tuhan. Terkadang kita itu terobsesi ya.
Iya. Banyak yang terobsesi karena di samping kiri kanannya menyembah sampai nangis-nangis gitu ya. Daripada saya dihakimi, belum saya menikmati lawatan Tuhan, belum saya menikmati Roh Kudus, lebih baik saya dua ngomong. Jangan sampai kita menduakan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kelakuan kita. Ayo sadari hidup kita, bahwa kita itu lebih indah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Amin. Daripada kita hanya melihat kiri dan kanan kita. Alami dong, nikmati dong. Iya kan? Kalau nyanyi aja kita ya. Berkatnya seperti sungai. Semangat, amin. Yes. Tiba-tiba pendeta bilang kita mau bangun gereja. Mohon maaf Pak. Buat orang yang punya duit aja yang begitu. Tiba-tiba ayo kita berbagi. Mohon maaf Pak, kayaknya saya bukan karunia memberi Pak. Saya hanya karunia menerima. Udah berbicara karunia. Jadi kehidupan kita itu dipulihkan oleh Tuhan dari pola-pola pikir yang tidak berkenan kepada Tuhan. Iya, jangan hanya semangat doang dong. Aku mau jadi berkat gitu kan. Hidup ini harus jadi berkat. Loh, perkataan kita tidak memberkati orang. Sikap kita tidak memberkati orang. Sekarang, sorry Bapak Ibu ya. Tidak jauh-jauh sekarang. Ini yang musuh kita ini. 2 jam kalau ini musuh kita sekarang. Klik, aman, selesai. Cari-cari kita. Itu yang menjadi musuh kita sekarang. Pulihkan diri kita. Sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Supaya kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya nggak ada di ruang Zoom ini yang saya sampaikan di ada. Semua kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Semua kita sudah menjadi hebat di dalam Tuhan, hebat dalam memberi, hebat dalam menerima firman Tuhan, hebat dalam segala hal. Nah, Bapak Ibu, ayo terus semangat. Kenali Tuhan sehingga kita tidak pernah salah. Ya Bapak Ibu ya. Jangan bawa pentungan di gereja atau bawa apa di gereja gitu. Mau saya ketok itu Pak Pendeta itu. Kalau ketemu sama Pak Efri itu saya mau palu kepalanya. Akhirnya kalau dia khotbah selalu menyinggung saya selalu. Saya nggak menyinggung Bapak Ibu. Kalau Anda tersinggung berarti itu kuasa Tuhan mengingatkan gitu ya. Supaya kita sampai jangan jatuh di dalam dosa lagi. Itu Bapak Ibu ini kasih. Nah, kita melanjutkan Bapak Ibu ini kasih. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Itulah yang saya sebut dengan pengenalan. Dari pengenalan itulah dipulihkan dia. Ketika dia dipulihkan, dia diberikan anak, diberikan harta, diberikan istri yang baik lagi. Karena banyak istri-istri akhir zaman ini seperti istrinya Ayub. Yang hanya mau menerima yang baik dari suami. Tidak mau menerima kalau suami bilang, gak ada THR, gak ada uang gitu ya. Pak, lipstickku udah habis Pak. Ini aku udah habis. Ngoceh lah di rumah. Udah tahu nggak ada uang, sabar. Lalu dia nyanyi nanti. Sabar sayang, sabarlah sebentar. Abang pasti pulang, ya kan? Tenang ya. Sabar dong, dikasih nanti THR, doain suaminya supaya kalau nggak bisa ngasih sesuatu sekarang, mungkin tahun depan. Gitu ya. Jangan sampai marah-marah. Ya udah, kita bisa ranjang aja, kita cerai aja. Kamu nggak bisa ini. Kita juga sebagai satu keluarga, kita itu menikmati. Kalau kita makan ikan asin, ya satu keluarga itu makan ikan asin. Jangan sampai yang ada makan telur gitu kan. Jangan sampai istri makan telur, suami dikasih ikan asin yang paling asin sedunia. Cukup buat kamu ya. Atau sebaliknya gitu ya. Jangan hanya mau yang baiknya saja, terima juga kelemahan. Ketika
Ayub dalam penderitaan, istri meninggalkan dia, istri nggak dicatat lagi. Hanya kata Ayub, kamu perempuan gila. Masa kamu mau terima yang baik dari Tuhan, yang buruk nggak kau terima? Ayub langsung bilang, aku loh keluar dari dalam rahim ibuku itu aku telanjang. Dan aku kembali kepada Tuhan dengan telanjang. Itu iman yang benar, Bapak Ibu. Jangan sampai kita tergeser dari iman kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendasarkan iman kita kepada Tuhan. Jangan dasarkan kepada perasaan. Hanya beriman perasaan. Perasaan deh, Ibu Pungki kirim link Zoom. Saya ikut aja, nanti nggak enak kalau nggak ikut. Emang ada iman perasaan? Nggak ada. Perasaan deh. Perasaan. Makanya hancur terus perasaannya kalau disakiti orang. Jangan pernah bekerja. Kalau kita berjuang mempertahankan perasaan kita sendiri, kita nggak mampu. Tapi biarkanlah Tuhan yang menolong kita gitu. Serahkan kepada Tuhan perasaan kita. Supaya ketika dilukai Tuhan sembuhkan. Supaya ketika Anda merasa dikhianati Tuhan sembuhkan gitu ya. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita mau dipulihkan Tuhan, selain pengenalan, ada juga pertobatan. Perhatikan ayat yang ke-6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Di Israel pada zaman itu atau pada waktu itu, tanda orang bertobat itu harus dia berdiri di dalam abu, duduk di dalam abu. Itu sebagai tanda penyesalan. Itu sebagai sebuah tanda pertobatan. Bahwa dia mengakui bahwa dia salah. Tapi apa kita berani mengakui kalau kita salah? Bukan selalu cari kambing hitam. Banyak tuh kambing hitam sebentar lagi nanti. Banyak tuh kambing hitam. Kita selalu mencari kambing hitam. Tapi Ayub mengatakannya, aku punya salah kepada Tuhan. Aku mengutuki hari lahirku. Ya kan? Mungkin Anda tidak mengutuki hari lahir. Tapi mungkin ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Ya, yang membuat kita sedih. Yang sampai kita kecewa dengan Tuhan. Aku kecewa dengan Tuhan. Aku kecewa ikut Tuhan. Dan kecewa. Kalau Anda beriman dengan perasaan yang saya sampaikan tadi, maka Anda kecewa. Tapi kalau serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan membukakan jalan yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus dipulihkan. Hubungan kita dengan diri kita sendiri, kita harus pulihkan loh Bapak Ibu. Maksudnya apa? Terimalah hidup kita apa adanya, tanpa membandingkannya dengan orang lain. Karena banyak orang membandingkan dirinya dengan orang lain. Kayaknya dia lebih cantik dari saya ya. Kayaknya hidungnya lebih mancung dari saya ya. Kayaknya hidung saya dilindas waktu dulu sama kontainer gitu ya. Oh terima, itu ciptaan Tuhan yang sempurna bagi kamu gitu ya. Kalau kondisi kita hari ini mungkin kita mengalami sakit, mungkin kita dalam pergumulan besar, bawalah kepada Tuhan. Dan sadari dirilah kepada Tuhan. Jangan sampai kita juga cepat-cepat mengecap orang kalau sakit. Kamu sakit karena dosa. Ayub memang berdosa. Enggak ada. Ya hidup benar, jujur. Ayo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pola pikir kita biarlah pola pikir sorga. Sehingga ketika kita berpikir itu, kita membawa visinya Tuhan. Kita membawa misinya Tuhan. Bukan membawa misi kita sendiri. Kalau misi kita sendiri bisa gagal di tengah jalan. Kalaupun kita bawa visinya Tuhan gagal, Tuhan akan memunculkan visi baru dalam hidup kita. Iya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari yuk kita berjuang bersama-sama untuk terus dipulihkan oleh Tuhan, untuk terus dilawat oleh Tuhan. Supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati. Untuk memberkati dan selalu menjadi berkat baik itu dari perkataan, tingkah laku, dan hal-hal lain dalam hidup kita. Jangan sampai kita sombong di hadapan Tuhan. Saya tadi sudah ingatkan bahwa orang sombong tidak akan pernah menemukan Tuhan.
Tetapi orang yang rendah hati, dia akan menemukan Tuhan dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu, tetapi Engkau tidak pernah selesai dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk kami terus dipulihkan, sehingga kami mengerti jalan-jalannya Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Kudus yang manis. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kau sudah memberkati kami dengan luar biasa. Firman yang ditaburkan sungguh membuat kami semakin mengerti kehendak-Mu, semakin mau lekat erat dengan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus pakai hamba-Mu Tuhan, Pak Evianto sebagai alat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus mengirimkan hamba-Mu untuk memberkati kami. Mari Tuhan, Kau juga berkati Pak Evianto dan keluarganya Tuhan, istri dan anaknya Tuhan, dan keluarga besarnya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Kau yang mengenal Pak Evianto, yang mengerti, yang melihat apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi pergumulannya Tuhan. Mari Engkau yang menyelesaikan semuanya, karena Engkau Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Terima kasih Tuhan Yesus. Pak Evianto terus akan berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik dan teramat baik bagi keluarga Pak Evianto ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berikan kepada putrinya Tuhan yang dia menjadi anak yang takut akan Allah, mengasihi orang tuanya gitu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau terus memberkati keluarga ini dengan berkat yang berkelimpahan. Berkat yang terus menjadi hamba yang takut akan Allah. Hamba yang terus lekat erat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami mau berdoa juga untuk hari Tuhan, mengucap syukur karena Engkau sudah memberkatinya luar biasa, keluarganya Tuhan, istri dan anaknya Tuhan, juga mamanya yang berada di dalam keluarga ini Tuhan. Engkau berkati semuanya dengan berkat yang luar biasa Tuhan. Engkau sudah memakai Pak Hari sebagai alat-Mu untuk menjadi berkat bagi banyak jiwa Tuhan dalam mengelola link Zoom dan juga dalam mengelola YouTube Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan YouTube ini menjadi berkat bagi setiap jiwa yang mendengarnya. Dan di dalam link Zoom ini menjadi berkat bagi kami Tuhan yang hadir, yang join di dalam Zoom ini Tuhan, sehingga kami mampu untuk mendengar dan kami mau menjadi pelaku-pelaku-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Biarlah kami di sini sadar bukan hanya datang hanya sebagai untuk mengisi waktu Tuhan. Tapi biarlah kami memiliki hikmat marifat dari Engkau Tuhan. Kami memiliki kerinduan mendengar dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini berkat bagi kami yang luar biasa. Oleh karenanya kami bersyukur karena Engkau mengirimkan Pak Hari untuk memberkati kami melalui Zoom ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga saat ini berdoa untuk Ibu Nita Simorangkir Tuhan. Oh Tuhan Yesus, apapun yang dialami, pergumulan apapun yang dihadapi Ibu Nita, Engkau menyelesaikannya dengan caranya Tuhan. Ibu Nita bukan hanya sekedar hadir mendengarkan, tapi Engkau memiliki kerinduan untuk semakin mendalami kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus pakai Ibu Nita Tuhan menjadi saluran berkat baik bagi keluarganya maupun bagi sekitarnya Tuhan. Dalam mengelola panti asuhan, dalam mengelola apapun yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga saat ini Tuhan, Bu Nita juga mengurus keluarganya, cucunya Tuhan. Mari Tuhan, biar Bu Nita semakin menjadi berkat bagi keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai keluarganya semua menjadi berkat bagi sekelilingnya. Dan kami menginginkan Tuhan punya kerinduan supaya kami menjadi garam dan terang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu yang pada malam hari ini hadir, Bapak Dharma Napitupulu, kemudian juga ada
Bapak Amos Daniel. Oh Tuhan Yesus, Engkau sudah mengirimkan jiwa-jiwa ini Tuhan. Biar Engkau sendiri juga memberkati Tuhan. Mari Tuhan, kiranya hamba-Mu ini tidak hanya hadir, sekedar hadir, tapi semakin merindukan Engkau setiap saat Tuhan. Dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati, menghadirkan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah dia setia, bukan hanya untuk mendengarkan saja, tapi setia untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah memberkati hamba-hamba-Mu ini, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Nana Tuhan. Oh, Engkau yang mengerti apa yang menjadi pergumulannya Tuhan. Mari Tuhan, pakai Ibu Nana sebagai alat-Mu juga Tuhan, untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, di dalam keluarganya, di dalam lingkungannya, di dalam dia bergaul Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati dan membuat Bu Nana setia dalam ibadah. Biarlah Bu Nana bukan hanya setia hadir, tapi juga mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya Tuhan. Kami ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, tolong Ibu Nana Tuhan. Berikan hikmat marifat dan Roh Kudus-Mu terus semakin mengurapi Ibu Nana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan juga mengirimkan jodoh yang berasal dari Engkau. Jodohnya yang takut akan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati keluarga ini. Dan saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pastor Gary Morris yang sudah bergabung bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau tambahkan jiwa, Kau tambahkan hamba, Kau tambahkan seorang yang rela dan mau sungguh-sungguh melayani Engkau Tuhan. Pakai terus Pak Pastor Gary Tuhan menjadi alat-Mu sebagai pemimpin ujian, WR, MC, dan juga untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dan urapi Tuhan. Biarlah kerinduan dia, kerinduan Pastor Gary ini juga merupakan kerinduan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai dia urapi dengan urapan yang dahsyat Tuhan. Tambahkan hikmat-Mu Tuhan, supaya Pastor Gary berhasil bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang dilakukannya berhasil, karena Engkau campur tangan di dalam kehidupannya Tuhan. Engkau juga memberkati seluruh keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami semua memberkati, mengasihi Pastor Gary. Biar Pastor Gary juga setia. Bukan hanya hadir, tapi setia dalam memuji, menyembah, menyampaikan kebenaran firman, hadir di dalam sudut ini untuk menjadi berkat bagi sesama, bagi yang hadir, bagi yang mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak bersama kami Tuhan, yang hamba-Mu yang lain Tuhan. Oh mari Tuhan Kau lawat mereka Tuhan. Hamba tidak menyebutkan satu persatu, tapi Engkau melawat mereka satu persatu Tuhan. Ada Pak Harun dan istri Tuhan. Ada Pak Tommy Tuhan. Juga ada Pak Sony Tuhan. Ada Pak Steve. Ada Ibu Ripka Tuhan. Stevie Tuhan. Mari Tuhan. Biar Engkau melawat mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan, apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan. Engkau sendiri yang memenuhi, yang memulihkan bagi yang sakit. Engkau sendiri yang mengampuni bagi yang ragu-ragu, yang bimbang Tuhan. Dan Engkau mempertetapkan dan Engkau memperteguhkan iman setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak akan terpengaruh oleh kondisi Tuhan, tapi biarlah kami dipengaruhi oleh Roh Kudus saja yang mempengaruhi kami dan memimpin, mengambil alih semua yang kami lakukan, semua yang kami rindukan Tuhan. Biar Roh Kudus sendiri yang menambah-nambahkan keinginan, kerinduan ini semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar semua ini Engkau sudah mendengar dan Engkau bahkan menjawab apa yang menjadi doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Silahkan dilanjut. Selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih buat doa-doa dan firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah merema dalam kehidupan kami dan doa kami dijawab Tuhan. Kami akan percaya, kami bersama-sama bersepakat di dalam hati kami, dalam roh kami bersepakat untuk mendoakan Indonesia. Memberkati bangsa Indonesia ini dengan penuh kemuliaan-Mu Bapa. Kami akan percaya Tuhan Yesus, di akhir zaman ini banyak pertobat-pertobat baru.
Banyak orang yang belum kenal Tuhan, kenal Yesus secara supranatural, Bapa. Bahwa Yesus menjamah hidupnya. Kami kan percaya Indonesia dipulihkan, Indonesia banyak dibangkitkan kembali dari politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan tanah, udara, air, semua yang kau berkati. Berkati dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miyanga sampai Pulau Rote, Tuhan. Berkati Indonesia mulai dari presiden, wakil presiden, kabinet menteri, badan yudikatif, legislatif, dan eksekutif, dan 34 provinsi yang gubernur yang boleh ada engkau pilih, dan bupati, wali kota, dan kelurahan, kecamatan, RT RW kami, Bapak. Berkati mereka dengan bekerja dengan tulus dan jujur dan membantu warga negara yang membutuhkan pertolongan dalam administrasi rumah tangga mereka, pemerintahan yang ada, Tuhan. Kami kan percaya banyak orang yang menjadi berkat di sana, Tuhan, terutama anak-anak-Mu, hamba-Hamba-Mu yang Kau utus di dalam pekerjaan pemerintahan, Bapa. Biarlah mereka menjadi dampak, bukan menjadi batu sandungan, dan mereka berani memberitakan Injil kerajaan-Mu sampai di pemerintahan, sampai ke ujung bumi, dimanapun mereka berada, Bapa. Biarlah mereka Engkau memberikan kekuatan, pengharapan terus, Bapa, untuk berkorban pada apa yang Kau berikan bagi kehidupan mereka, Tuhan. Saat ini kami berdoa, Tuhan, itu sepakat untuk gereja-gereja di Indonesia. Gereja-gereja Indonesia, kami berdoa untuk kota Cilegon, Bapa. Kami tahu, Bapa, kota Cilegon mayoritas Muslim, Tuhan. Tetapi Engkau bertata di atas segala pujian umat-Mu. Engkau bertata di saat panji-panji Kristus ditegakkan sana. Walaupun kami dihimpit, walaupun tidak boleh bisa membangun gereja di sana, Bapa, tetapi kami percaya kuasa-Mu lebih dahsyat, Tuhan. Berkati kota Cilegon, jangan membiarkan anak-Mu ketakutan, tetapi terus berjaga-jaga dan terus memberitakan Injil kerajaan-Mu, Bapa. Kami kan percaya Cilegon diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kota-kota yang teraniaya dimanapun mereka berada, Bapa, berkati Tuhan Yesus, blessing-Mu terjadi, pertobatan-Mu terjadi atas bangsa Indonesia ini, Bapa. Kami kan percaya, Bapa, kemuliaan-Mu ada di tempat ini, Tuhan. Terima kasih, Bapa, kami bawa bangsa negara Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dalam doa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan Pak Prianto. Baik Bu, baik. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa dan menutup ibadah kita malam hari ini. Yesus yang baik, anak domba Allah yang dikorbankan bagi kami berdoa buat Pak Hati dalam rencana operasi tanggal 6 Mei, biarlah Tuhan yang turun tangan bekerja, dan biarlah Tuhan memakai para dokter yang mengenainya, ya Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat. Tuhan memberkatinya dalam segala hal, dalam meja operasi, tangan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Bahkan Bapak yang baik, kami juga berdoa buat Pak Daniel yang mau melamar di BUMN, biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Kau yang punya jalan, Bapak yang baik. Kau melukiskan dan Engkau menampung setiap air mata kami menjadi emas permata di tangan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami malam hari ini, dan terimalah berkat Tuhan yang sempurna. Tuhan memberkati keluar masukmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati masa depanmu, segala yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan biarlah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan dalam pengembalaan Tuhan Yesus Kristus, mengembalakan kita semua. Amin. Amin. Bapa, terima kasih.